Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Adaro ya, khususnya untuk pakai strategi dividen investing ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk di saham Adaro mungkin mendekati pembagian dividen, sekarang sudah dapat dividen, cuman harga sahamnya turun atau rontok. Nah, kalau teman-teman sudah terjebak di saham Adaro ya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, ini masalahnya teman-teman terjebak di harga berapa? Mungkin ada yang terjebak di harga 3.000, ada yang 3.500, ada yang 4.000 gitu ya. Taruhlah yang 4.300 ya. Kalau dia terjebak di 4.300, dia sudah dapat dividen 1.300 lebih. Jadi masih minus sekitar 1.000-an lah ya. Masih minus 1.000. Nah, kalau teman-teman dikonversikan ke saham AAD, saya yakin ya minus 1.000 itu nanti akan tercover oleh potensi profit di saham AAD. Kalau saya ya insya Allah seperti itulah ya, karena saham AAD itu prospeknya bagus ya, labanya aja udah kelihatan. Jarang banget ya saham yang baru IPO labanya udah kelihatan. Kalau AAD ini kan udah kelihatan. Ibaratnya mau lebaran itu hilalnya udah kelihatan ya. Jadi makanya saran saya teman-teman yang sudah masuk Adaro dapat dividen, ambil tuh AAD ya, jangan dilepas. Eman-eman gitu, karena orang masuk saham Adaro itu kan di awal-awal di mendekati dividen kemarin itu kan karena mereka ingin mendapatkan saham AAD ya, karena labanya yang begitu besar ya. Jadi itu. Terus bagaimana dengan Adaro yang minusnya? Adaro yang minus itu kan ya karena efek dari pembagian dividen dan juga efek dari hilangnya laba saham Adaro ya teman-teman. Karena ADI sudah di spin off, jadi nanti laba Adaro itu di triwulan keempat itu akan berkurang ya. Jadi potensi laba Adaro itu nanti akan turun sekitar 50% untuk dividen final tahun 2024 yang akan dibagikan di 2025 besok. Jadi dengan laba yang turun 50%, kemungkinan dividennya juga akan turun gitu. Dividen finalnya ya Adaro itu di bulan apa ya, lupa ya. Coba nanti dicek ya. Adaro itu di bulan apa? Ini nggak pakai RTI bisnis ya teman-teman, makanya agak lama ya. Kalau RTI cepat banget nih. Iya. Dividen Adaro. Ini bulan cek ya. Mei. Ya. Jadi Adaro itu bagi dividen 2 kali, Desember dan Mei. Nah, yang Desember itu kan udah dimajukan kemarin itu ya. Nanti pay-date-nya mungkin di awal Desember. Nah, nanti kemungkinan nanti di bulan Mei. Nanti dividennya ini akan turun ya, nggak mungkin nggak 200-an ya, bisa jadi mungkin cuma 100 atau bahkan di bawah itu ya teman-teman. Ya tentu saja itu masih tergantung hasil RUPS-nya ya. Nanti kalau RUPS-nya memutuskan bagi dividen berapa gitu ya ini. Tapi saya yakin Adaro itu masih tetap bagi dividen ya untuk menjaga reputasinya ya, karena reputasi Adaro kan panjang ya, historinya itu panjang. Jadi kan nggak mungkin lah pengendali Adaro itu mau kehilangan histori yang bagus, itu kan nggak mungkin. Jadi itu ya. Jadi nanti mendekati bulan Mei ya paling juga naik lagi teman-teman. Nah kalau sekarang ini turun berapa nih coba, kalau 4.300 ya. Kita coba hitung ya.
Kalau misalnya 4.300, kalau kita punya 500 slot ya, 500 slot. Nah, ini ruginya 100 jutaan, minus 100 juta. Nah, teman-teman jangan fokus di minus rupiahnya ini, teman-teman ya, karena minus ini kan belum memperhitungkan dividen ya, karena dividen yang diterima kan juga lumayan besar ini ya. Coba kalau 500 lot itu berapa dividennya? Jumlah dividen yang dibagikan 1350 ya kalau nggak salah. Total lotnya 500. Pajak dividen anggap aja berapa? 10% ya. Tuh. Nah, dividennya itu 60 juta ya. Dapat dividennya 60 juta. Jadi kalau dihitung minusnya cuma 40 jutaan lah ya. Jadi teman-teman jangan terjebak di rupiahnya ya, tapi coba lihat potensi juga kalau nanti AAD itu naik 2 kali lipat aja udah cuan ya, udah tertutupi lah di situ. Nah, yang perlu dipikirkan adalah kalau bisa nanti saat Adaro mulai stabil ya, sudah nggak turun lagi, nah teman-teman mulai nambah jumlah lotnya ya. Jadi anggap aja tadi 4.000 berapa tadi ya, 4.300 ini harga pucuk ya, 4.300 jumlah lot 500. Nah sekarang kan berapa itu, 3.080. Kalau kita beli 500 lagi ya, ini tentu saja tergantung ini ya teman-teman, apa kesiapan dana ya. Kalau misalnya kita nggak punya 500 ya, misalnya 100 lot lah. Nah 100 lot itu udah rata-ratanya udah berkurang ya, dari 4.100 sudah ya, 4.300 sudah ke 4.000. Nah, nanti kalau misalnya ada dana lagi, beli lagi ya di 3.000 misalnya, dibawa turun ke 3.000, 2.000. Ntar tadi itu berapa? 3.000 ya. Oh salah ini. Sekarang udah 2.000 ya. 2080 ya. 2080. Nah, ini kalau kita beli 500 lot, udah rata-ratanya tinggal 3.190 teman-teman. Jadi nanti kalau naik sedikit aja udah cuan ini. Jadi kalau ya itu dengan catatan teman-teman punya dana ya. Jadi sekarang itu 500 lot saham Adaro itu cuman berapa itu? 100 lot, 500 lot itu cuma 100 juta ya. Jadi murah banget dibandingkan dengan sebelumnya yang sampai 300 juta. Nah, ini kan ada potensi ya. Nah, ini teman-teman pertimbangkan itu potensi seperti itu. Nah, terus yang kedua, dividen investing itu untuk jangka panjang teman-teman. Jadi tidak untuk 3 bulan, 5 bulan, apa 6 bulan ya, tapi paling tidak untuk minimal 2 tahun. Biasanya tahun kedua itu sudah cuan, karena dapat dividen sudah 2 kali lah dalam setahun. Kalau Adaro biasanya kan 2 kali setahun, berarti bisa dapat dividen itu 4 kali. Kalau udah 2 tahun kan berarti udah 4 kali, ya itu udah cuan itu. Biasanya seperti itu. Jadi nggak usah terlalu khawatir lah ya. Jadi jangan dilihat portofolionya yang minus ya. Lihat aja jumlah lotnya. Kalau teman-teman nambah, misalnya dari awal jumlah lotnya cuman 500 misalnya. Apalagi kalau teman-teman belinya cuman di harga 3.000 ya, misalnya 3.100 lot ya. Nah, sekarang itu 2.080. Nah, ini nambah 100 lot aja udah tinggal 2.500.
nanti 500 poin lagi udah cuan, belum dikurangi dividen. Jadi fokus di lotnya aja nih, berarti kita udah punya saham Adaro udah 2 kali lipat gitu kan. Jadi potensi kedepannya lebih besar lagi. Jadi itu ya teman-teman, nggak usah galau. Termasuk teman-teman kalau pegang saham yang lain yang fundamentalnya bagus ya, seperti mungkin BRI atau BCA atau saham PTBA, itu nggak usah khawatir ya, karena memang potensi kedepannya tuh masih bagus, nggak usah terlalu dihiraukan. Targetnya itu ya 2 tahun ke depan, fokus di jumlah lot. Kalau bisa ada dana nambah lot, kalau nggak ada ya tunggu nanti misalnya dapat dividen, belikan lagi sahamnya di harga bawah, terus diputar seperti itu ya, nanti akan cepet banget itu ininya, pulihnya akan cepet banget. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan klik gabung ya. Biayanya murah aja, untuk traktir kopi aja lah. Nanti teman-teman bisa request bahas portofolio, atau kadang saya bikin video khusus untuk teman-teman yang gabung di grup. Kalau teman-teman mau ikut live saya di TikTok, bisa kunjungi Desugi2 ya teman-teman. Kadang saya live di situ malam ya, tapi jam 8-an. Kita ngobrol-ngobrol santai aja, tapi saya nggak pakai data ya, soalnya agak susah ya di TikTok pakai data. Jadi kita cuman ngobrol-ngobrol santai aja tentang saham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.